Oke, halo teman-teman, balik lagi di Anadam Komputer dengan saya Ardi. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah informasi dari Intel tentang prosesor generasi terbarunya, yaitu Intel Gen 12 atau yang dikenal dengan codename Alder Lake. Prosesor Intel ini diluncurkan pada kuartal 4 2021 ini. Nah, tapi di sini kita nggak akan bahas untuk review hasil benchmark-nya dulu atau tes performance gaming dengan prosesor ini. Nah, di sini yang pertama kita bahas untuk Intel Gen 12 Alder Lake ini. Pada saat ini itu baru merilis untuk 3 buah SKU, yaitu Intel Core i9, Core i7, dan Intel Core i5. Intel Alder Lake ini kali ini diproduksi dengan menggunakan fabrikasi 10 nanometer Superfin atau yang disebut dengan Intel 7. Nah, untuk fabrikasinya ini masih sama dengan Intel di generasi 11 atau Tiger Lake yang sebelumnya. Nah, tapi pada CPU Intel Alder Lake ini memiliki peningkatan yang cukup berbeda. Bahkan bisa dibilang hampir sama dengan CPU 7 nanometer di brand pesaingnya. Kemudian untuk bentuk dari prosesor Intel Alder Lake ini sekarang memiliki bentuk yang cukup berbeda, dimana untuk bentuknya sekarang sedikit lebih besar dan sedikit panjang. Yang dimana sebelumnya CPU Intel itu biasanya berbentuk kotak atau persegi. Pada prosesor Intel Alder Lake ini sekarang juga memiliki soket yang berbeda dari sebelumnya, yang dimana kali ini menggunakan soket baru LGA 1700. Nah, dengan ini kalian perlu perhatikan jika kalian mau beli CPU cooler untuk prosesor ini, kalian pastikan dulu bisa cocok dengan soket ini. Nah, tapi kalian juga nggak perlu khawatir sih, karena nanti di beberapa motherboard bakal ngasih dua lubang yang nanti support dengan bracket CPU cooler yang sebelumnya. Jadi nanti kalian sebelum membeli motherboard, kalian bisa cek dulu apakah terdapat dua lubang tersebut. Oke, sekarang kita akan bahas sesuatu yang menarik dari CPU Intel Alder Lake ini. Nah, bahwa sekarang di CPU Intel Alder Lake ini memiliki arsitektur yang menggunakan konsep hybrid core di dalam satu chip, yang dimana mereka nanti adalah gabungan dari COV, sebuah kategori CPU yang memprioritaskan pada performance atau dikenalnya sebagai P-Core, Performance Core, dan Mons yang merupakan kategori CPU dengan memprioritaskan konsumsi daya yang rendah dengan efisiensi daya tinggi. Nah, atau dikenalnya ini sebagai efisiensi core atau E-Core. Nah, pada Intel Alder Lake ini untuk performance core-nya di sini menggunakan Golden Cove, dan untuk efisiensi core-nya Intel menggunakan Grismon, yang dimana kedua tipe core ini nanti akan bisa berjalan secara bersamaan atau bekerja sama. Nah, P-Core di sini nanti akan digunakan ketika menjalankan aplikasi-aplikasi yang memiliki load tinggi, sedangkan E-Core nanti akan difokuskan kepada aplikasi-aplikasi background proses yang memiliki load yang kecil. Nah, sebagai contoh di sini ketika kalian sedang bermain game dan kalian ingin melakukan screen recording di game tersebut. Nah, misalnya untuk keperluan konten, nah di sini game tersebut nanti akan berjalan dengan performance core, dan software yang untuk kalian screen recording itu nanti berjalannya dengan E-Core. Nah, dengan konsep sistem seperti ini, maka nanti kalian masih tetap bisa mendapatkan performance bermain game yang maksimal tanpa terganggu dengan software atau aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, kemudian masih terkait dengan sistem hybrid performance core tersebut, yang dimana nanti untuk mengoptimalkan alokasi pekerjaan yang tepat untuk dilakukan oleh kedua core yang berbeda tadi, Intel menerapkan sebuah hardware Intel Thread Director di dalam prosesor Alder Lake, di mana nanti dia akan memantau aplikasi-aplikasi yang sedang bekerja dan akan memberikan feedback ke operating system scheduler agar nanti aplikasi-aplikasi tersebut bisa berjalan pada core yang tepat. Oke, kemudian selanjutnya kita ke info tentang dukungan memori di Intel Alder Lake ini. Intel Alder Lake ini nanti akan memiliki 4 dukungan memori RAM, yaitu mulai dari RAM DDR4 3200 MHz dan RAM LPDDR4X 4266, dan juga dukungan memori RAM yang baru yaitu ada RAM DDR5 4800 dan LPDDR5 5200. Nah, di sini nanti beberapa vendor motherboard akan membuat dua jenis motherboard yang memakai RAM DDR4 dan DDR5, sehingga kalian nanti bisa menyesuaikan. Misal kalian sudah punya memori RAM DDR4, kalian tidak perlu lagi
membeli memori RAM-nya. Nah, jadi kalian tinggal membeli motherboard yang sudah support dengan RAM DDR4 yang lama kalian. Nah, yang menarik lagi pada memori RAM DDR5 ini bahwa nanti akan mendukung dengan XMP 3.0, yang dimana kalau biasanya di XMP yang versi sebelumnya hanya memiliki 2 profil overclocking RAM, kali ini di RAM DDR5 dengan XMP 3.0-nya memiliki 5 buah profil XMP, dimana 3 profil nanti itu akan digunakan vendor untuk menyimpan profil overclockingnya, sedangkan untuk 2 buah profil lagi nanti bisa untuk menyimpan profil overclocking yang kalian buat sendiri. Jika profil OC kalian itu benar-benar bagus, jadi kalian bisa menyimpannya dan kalian bisa ganti kapanpun. Sekarang kita bahas untuk yang selanjutnya, itu yang menarik dari prosesor ini juga itu ada di PCIe-nya. Nah, bahwa di Alder Lake ini dia bisa mendukung hingga PCIe Gen 5 yang memiliki bandwidth up to 2 kali lipat dari bandwidth PCIe Gen 4, yaitu sebesar 64 gigabit per second. Nah, tapi untuk saat ini kita masih jarang menemui ya 4 PC yang nanti bisa mendukung dengan PCIe Gen 5 tersebut. Nah, sekarang untuk spesifikasinya, kalau tadi kita sudah bilang ya pada prosesor Intel Alder Lake ini memiliki 3 buah SKU, yang dimana untuk prosesor seri tertingginya itu ada prosesor Intel Core i9. Nah, di sini ada 2 seri, Intel Core i9 12900K dan Intel Core i9 12900KF. Nah, untuk yang seri KF ini prosesornya tidak memiliki integrated GPU. Begitu juga pada 2 SKU yang lainnya, dimana juga memiliki 2 seri dengan seri K dan seri KF. Nah, untuk prosesor Intel Core i9 ini dia memiliki jumlah core sebesar 16 core dengan 8 performance core ditambah dengan 8 efficient core. Nah, sedangkan untuk thread-nya prosesor ini memiliki jumlah 24 thread. Karena P-core-nya di sini dia memiliki hyperthreading, sedangkan untuk E-core-nya dia tidak memiliki hyperthreading. Sehingga untuk jumlah thread E-core-nya itu sama dengan jumlah E-core. Kemudian untuk di prosesor Intel Core i7 dia memiliki jumlah 12 core dengan 8 P-core plus 4 E-core. Dengan ini Intel i7 Alder Lake ini memiliki jumlah thread sebesar 20 thread. Kemudian untuk prosesor yang Core i5 dia memiliki jumlah 10 core dengan 6 P-core plus 4 E-core. Nah, dengan ini Intel Core i5 memiliki jumlah thread sebesar 16 thread. Nah, kemudian untuk clock speednya, bahwa di prosesor Alder Lake ini untuk clock speed P-core dan E-core-nya di sini memiliki speed yang berbeda. Di sini P-core memiliki sebuah base clock dan maksimum turbo clock sendiri, dan E-core-nya juga memiliki base clock dan turbo clock-nya sendiri. Nah, dan di sini untuk clock speed Intel Turbo Boost Max 3.0-nya untuk prosesor Intel Core i9 itu bisa mencapai hingga 5,2 GHz. Untuk Intel Core i7 itu bisa mencapai 5,0 GHz. Nah, sedangkan untuk prosesor Intel Core i5 itu belum diketahui apakah nanti bisa digunakan untuk Intel Turbo Boost Max 3.0. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal TDP, bahwa di prosesor Intel Alder Lake ini memiliki nama yang berbeda dengan yang dulu. Yang sekarang itu disebut dengan prosesor base power dan maksimum turbo power. Nah, dimana untuk semua prosesor memiliki base power yang sama, yaitu 125 watt. Sedangkan untuk maksimum turbo powernya di prosesor Intel Core i9 itu bisa mencapai 241 watt, dan untuk prosesor Core i7 itu bisa mencapai 190 watt, dan Intel Core i5 itu bisa mencapai 150 watt. Nah, di Intel Alder Lake ini nanti prosesornya akan dibuat untuk sering mencapai ke maksimum turbo power tanpa perlu overclock. Nah, sehingga untuk maksimum turbo powernya di sini nanti seakan-akan terasa menjadi seperti TDP defaultnya. Dan oke teman-teman, itu tadi mengenai sedikit penjelasan tentang prosesor Intel Gen 12 Alder Lake. Dan buat teman-teman yang mungkin jika belum terlalu paham, kalian bisa tanya di kolom komentar, nanti kita usahakan untuk menjawab. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dengan video seperti ini, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya ya. Nah, saya Ardi, sampai jumpa di video berikutnya.